karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Litani para Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tumbang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Untuk pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dalam perikop Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan aku berkata, berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat yang terakhir. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Firman-Mu itu pelita bagiku, kakiku, dan terang bagi jalanku. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145, baca yang pertama. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Tika Rahayu. Baiklah Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai dengan yang ke-21. Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-21, di mana nanti saya akan mengajak kita membacanya secara litani atau secara bergantian. Namun mendahulunya kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di kesempatan kali ini untuk hari baik, untuk kesehatan, kekuatan yang boleh kami terima, di mana kami semua boleh hadir di sini untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepada Tuhan untuk membantu kami agar boleh memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan
melalui firman yang akan kami baca serta renungkan. Biarlah firman ini juga boleh jadi pedoman bagi diri kami, sehingga dalam kami melihat, kami boleh melihat dengan cara, dalam kami bertindak, kami bisa bertindak dengan kehendak-Mu, berkata-kata di dalam kebenaran-Mu, serta boleh saling mengasihi sesuai dengan apa yang Engkau teladankan bagi diri kami. Kami berharap Tuhan bahwa setiap kami ini boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan, boleh menjadi ranting-ranting Tuhan untuk menebarkan kasih kepada sesama kami, serta boleh membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil, juga bagi kami semua yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan senantiasa ucap syukur. Amin. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-21. Saya mengajak kita semua untuk membacanya secara lirik-kami. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sidang jemaat dapat membantu saya membacakan ayat yang genap. Di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus. Ayat yang pertama atau ayat yang ganjil. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang ke Allah." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana kamu seorang dilahirkan setelah ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkannya lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ingin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian juga tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal ini. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan hal-hal ini?" Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa mengingatkan pada guru, demikian juga Anak Manusia harus diingatkan, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dalam itu belas kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah melanggar hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada Anak Tunggal, supaya perbuatan-perbuatan yang itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yang berbahagia
ya mereka mendengarkan firman Allah serta melakukannya setiap hari. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh ada dalam ibadah minggu kali ini. Kita bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan sehingga kita boleh tetap ada bertemu kembali, dan bersyukur juga kita kembali boleh bertemu dengan Ibu Pendeta Epa. Terima kasih boleh ada bersama dengan kami kembali di dalam gereja ini. Kami bersyukur atas itu semua, dan kita bersyukur karena kita terus boleh ada dalam naungan, dalam kasih Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar dalam perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes yang sudah kita baca bersama tadi. Ayat yang cukup panjang, ayat pertama sampai dengan yang ke-21. Tetapi saya mau menggarisbawahi nas sebagai perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu di ayatnya yang terakhir, yaitu ayat yang ke-21. Saya bacakan ulang. Ayat 21 tadi dikatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah Bapak Ibu sidang jemaat, melakukan yang benar itu merupakan tugas kita semua. Jadi melakukan sesuatu yang benar itu tidak terkecuali siapapun. Ketika kita boleh ada di dalam dunia, maka itu sudah menjadi tugas tanggung jawab setiap kita untuk melakukan sesuatu yang benar, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Nah, benar dan baik itu sebenarnya beda-beda tipis. Jadi kalau dibilang benar dan baik itu sama, itu tidak. Tetapi juga bedanya pun tipis. Benar dan baik itu sesuatu yang beda-beda tipis. Nah, benar itu berarti ia melakukan sesuai dengan perintah juga aturan. Sedangkan baik itu berarti melakukan sesuatu dengan baik, walau bisa saja tidak sesuai dengan aturan dan perintah. Jadi saya ulangi, kalau benar tadi itu berarti kan melakukan sesuatu dengan sesuai aturan, sesuai perintah yang ada. Sedangkan melakukan baik itu melakukan sesuatu yang walaupun bisa saja itu tidak sesuai dengan aturan atau perintah. Nah Bapak Ibu sidang jemaat, suci mau mengajar kita untuk menjadi orang benar, juga orang baik. Tetapi kalau boleh dibilang, benar itu adalah hal yang paling terutama. Selama ini mungkin kita memikirnya adalah menjadi orang baik dulu seperti apa. Tanpa kita pernah menyadari bagaimana dalam kehidupan kita bisa menjadi orang dengan perilaku, dengan tingkah tutur kata yang benar. Karena ketika kita melakukan sesuai dengan aturan, sesuai dengan kewajiban yang sesungguhnya, maka sudah pasti itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita melakukan yang menurut kita baik, ternyata itu tidak sesuai dengan apa aturan, apa kewajiban, maka belum tentu itu bisa dikatakan benar. Nah, tidak seorang pun kitab suci kita, kembali lagi kitab suci mengajar kita semua menjadi orang benar, walaupun resikonya itu berbeda. Nah, tidak ada seorang pun yang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi untuk orang baik, itu ada banyak orang yang mau mati. Jadi tidak ada banyak orang yang mau mati untuk orang yang benar, tetapi ada banyak orang yang mau mati untuk orang yang baik. Bapak Ibu bisa melihat itu di Roma pasalnya ke-5 ayatnya yang ke-7. Nah, orang benar itu pasti datang kepada terang yang Tuhan yang Allah ciptakan. Tetapi orang baik itu belum tentu datang kepada terangnya Allah. Nah, orang benar itu menunjukkan perbuatannya di hadapan Allah, dan ia pasti mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Jadi orang benar itu menunjukkan perbuatannya itu di hadapan Allah karena itu sesuai dengan yang diminta, sesuai dengan aturannya Allah. Jadi apapun yang dilakukan semuanya itu ditujukan untuk
Allah itu sendiri. Sekalipun mungkin kita memikirnya itu sesuatu yang kurang tepat, kurang pas menurut kita sebagai manusia. Tetapi ketika itu sebagai satu aturan Allah dan itu yang benar, maka sedikit sekali orang yang bisa melakukannya. Nah, semua tindak tanduknya, tingkah lakunya, perilaku apapun yang dilakukannya di hadapan Allah itu semuanya dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Nah, orang benar itu tidak akan takut ketika mendatangi terang Allah, karena segala perbuatan yang dilakukannya di dunia itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Nah, itulah sebabnya sulit orang yang mau mati ketika membela orang benar, karena mereka tidak mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, hidup menjadi orang benar itu tidak mau kompromi dengan segala tindak kejahatan dan kegelapan dunia. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat, orang baik, sedangkan orang baik itu bisa saja melakukan kehendak Tuhan, tetapi terkadang mereka bisa saja kompromi, masih ada diskusinya, masih ada timbang menimbangnya dengan dosa, dengan kejahatan. Agar apa? Agar bisa menyenangkan orang lain, agar bisa menyenangkan diri sendiri, agar terlihat orang itu seperti orang yang baik pada umumnya. Nah, kebaikannya sebenarnya itu menutupi dosa yang sedang dilakukannya. Nah, itulah sebabnya ada banyak orang yang mau mati untuk orang yang baik. Kenapa? Karena pasti kita bilang orang itu sudah baik dalam kehidupan kita. Jadi intinya orang itu sudah berjasa dalam kehidupan kita. Karena jasa baiknya ini sehingga ada banyak orang yang akan membela orang baik ketimbang orang benar. Nah, orang baik belum tentu mau datang kepada terang Allah. Orang baik itu belum tentu datang kepada terang Allah, sebab ia tahu ia banyak melakukan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang saya katakan tadi, masih ada komprominya, masih ada diskusinya dengan dunia. Karena apa? Karena masih pakai logika sebagai manusia. Jadi inti dari itu tadi adalah orang benar itu bisa dipastikan dia adalah orang baik yang sesuai, seturut dengan kehendak Allah. Tetapi orang baik belum tentu ia adalah orang yang benar. Karena bisa saja ia melakukan semua itu menyenangkan orang lain, menyenangkan dirinya sendiri, juga untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, kalau direfleksikan dalam kehidupan kita, kira-kira kita ini sudah jadi orang yang benar atau orang yang baik selama ini? Kita tidak berbicara tentang orang jahat, orang istilahnya orang turun dan lain-lainnya. Kita berbicara dua hal yang positif, orang benar dan orang baik. Selama ini mungkin kita berpikir kita sudah menjadi orang baik, tetapi kadangkala karena itah masih, lalu itah tuh ayu diameni, negosiasi dengan aturan, ayu diameni pasti ya iye. Padahal aturan-aturan tidak sesuai seperti itu, karena ada rasa kemanusiaan kita juga. Tidak menyalahkan, tidak mempersalahkan dengan perilaku seperti itu, tidak sama sekali. Tetapi yang kita mau catat dari apa yang dituliskan oleh Alkitab hari ini adalah ternyata ada perbedaan tipis antara orang benar dan orang baik ini sendiri. Dan kita percaya setiap kita ini mau jadi orang yang benar. Pelan-pelan, walaupun dalam kehidupan kita bertemu dengan banyak orang yang tentunya pasti ada negosiasi juga, ada kompromi juga, ada hal-hal yang masih kita pakai sesuai dengan hati kita, walaupun apa yang diperintahkan Allah itu pun juga sesuai dengan hati sebenarnya. Tetapi kadang karena itah ya kalau endau jemanderku ada rasa masih, ada rasa dia turun, jadi akhirnya kadang kesalahan-kesalahan orang kita toleransi, padahal aturan seperti itu tidak ada. Ada banyak hal yang pastinya Bapak Ibu sidang jemaat alami dalam kehidupan,
dalam bermasyarakat, entah itu dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan kita bermasyarakat di luar sana. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat, orang benar itu punya kuasa Allah, tetapi orang di sini belum tentu ia punya kuasa Allah, karena tidak semua dari kita bisa ada tepat menjadi orang yang benar. Nah, kalau orang benar berdosa, ia dengan yakin doanya akan sangat besar kuasanya. Tetapi kalau orang baik berdoa, belum tentu ada kuasa yang melatar belakanginya. Nah, tetapi kita mau lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16 tentang kuasa-kuasa dari doanya orang benar itu sendiri. Nah, selain itu, Yesus juga berfirman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Nas yang pasti ini sudah sangat familiar, yang sudah kita dengar. Biasanya ini paling sering juga diucapkan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yaitu dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yesus tidak pernah berkata, "Akulah jalan dan kebaikan dan hidup." Tapi dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kenapa Yesus tidak katakan akulah jalan dan kebaikan dan juga hidup? Karena tadi seperti yang saya katakan, ketika orang benar pasti itu adalah orang yang baik. Jadi secara tidak langsung Yesus ini adalah orang yang baik, yang tepat, yang tentunya kita bisa mencontoh dari teladannya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat, artinya hanya orang benarlah yang mampu untuk datang kepada terang Allah itu sendiri. Hanya orang yang bisa melakukan sesuai dengan perintah, dengan aturannya, maka orang itulah yang bisa datang kepada aturan, kepada terang Allah, dan bukan orang baik. Orang benar itu seperti lampu yang terus-menerus bernyala. Orang benar itu seperti lampu yang tidak akan pernah redup, karena ia akan terus bercahaya. Ia akan terus terlihat bersinar, sekalipun kelihatannya dia itu melakukan hal yang mungkin tidak sesuai dengan kemanusiaan. Tetapi nyalanya ini berasal dari perbuatan yang benar yang ditunjukkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena inilah kesaksian hidup orang benar. Kesaksian hidup orang benar itu ditunjukkan dalam perilakunya, dalam tingkah lakunya sehari-hari. Nah, orang benar itu mesti selalu memberi kesaksiannya tentang kebenaran itu sendiri kepada semua orang yang ditemui, yang dijumpai, yang terus boleh ada dalam bersamaan. Nah, karena itu orang benar pasti mengambil sikap yang lain. Orang benar itu pasti dia berani melawan arusnya, melawan dari apa yang dituju dari orang lain. Caranya adalah menjadi terang bagi sesama. Nah, orang benar itu menjadi terang dan hidup untuk sesamanya. Artinya orang benar itu mau memperjuangkan kehidupan dalam situasi yang nyata. Orang benar itu akan memperjuangkan kehidupan dalam situasi yang nyata. Orang benar itu mesti berani menjadi pembawa damai, juga sukacita bagi kehidupan, baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja. Pasti orang benar ini ia akan menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, bukan malah menjadi orang ibaratnya adalah orang yang mengadunya, orang yang memperuncing masalahnya. Tetapi orang benar itu dia akan berdiri di tengah. Dia tidak akan membela orang yang satu dengan yang satu, sekalipun dia tahu ada yang salah dari misal ada dua orang ini. Tetapi orang benar itu ia akan berdiri di tengah, akan melakukan apa yang harusnya dilakukannya. Itu apa? Membawa damai, membawa sukacita di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu melalui teks ini apa yang mau kita renungi bersama? Bisa jadi selama ini mungkin saja kita ini sudah menjadi orang yang baik,
menurut versi kita sendiri. Kita menjadi orang yang baik karena kita peduli, karena kita memiliki rasa kasih itu tadi. Tetapi kita kadang kala mengabaikan apa yang benar menurut Allah, apa yang sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, orang benar itu seperti yang saya katakan, ia menjadi pembawa damai, ia menjadi pembawa sukacita, ia membawa kehidupan yang baik di dalam kehidupan baik keluarga, kehidupan berjemaat. Oleh karena itu mari kita semua berusaha untuk menjadi terang itu sendiri, untuk menjadi terang yang bercahaya, yang seperti lampu tadi yang bersinar terus, yang bercahaya terus melalui tingkah laku kita, perilaku kita yang benar itu tadi, sesuai seturut dengan kehendak Allah. Makanya dikatakan pelayan-pelayan firman Tuhan itu dia membawa kabar baik, kabar benar sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Alkitab. Nah, marilah kita terus berusaha untuk menjadi terang itu sendiri, terang yang bercahaya untuk terus-menerus meredupkan setiap bentuk kejahatan, meredupkan setiap bentuk apapun yang ada di dunia ini yang sekiranya itu memunculkan permasalahan, konflik. Tapi kita tadi boleh jadi terang di tengah kegelapan, sekalipun mungkin dalam kehidupan dunia kita hari ini, entah dalam pekerjaan, entah dalam lingkungan sosial, keluarga, kita bertemu dengan orang-orang yang membawa kegelapan dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau tetap berdiri sebagai orang benar, pembawa damai, cahaya, kebenaran dalam kehidupan kita, sebagai bentuk bahwa kita ini adalah orang benar dan orang baik yang Tuhan harapkan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bersama kita menaikkan doa syafaat kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala ungkapan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk cinta, untuk kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua itu karena pertolongan Tuhan yang tentunya memampukan kami menjalani setiap kehidupan kami. Berbagai macam hal yang boleh terjadi dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai, Tuhan memberkati selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa Tuhan boleh dikelilingi dari berbagai berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan ataupun dari orang-orang yang sudah menjadi tangan Tuhan untuk membantu kami. Kami bersyukur dan berterima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja boleh kami dengar, boleh kami renungkan bersama. Kami percaya melalui firman Tuhan ini kami tetap hidup di dalam iman kami, di dalam damai sejahtera, dalam pengharapan, dan kami tetap hidup untuk terus berusaha menjadi orang yang benar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami pelan-pelan Tuhan mau belajar untuk bagaimana menjadi orang yang benar, karena kami percaya ketika kami ini menjadi orang yang benar, maka kami ini adalah orang yang baik dalam kehidupan. Sekalipun kami juga percaya di depan sana Tuhan ada banyak rintangan, ada banyak godaan, cobaan, tapi kami percaya tangan Tuhan tadi itu tetap memegang kami, tetap memampukan kami, dan Tuhan tidak sedikit pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terpujilah Tuhan dalam kehidupan, dalam perjalanan kami. Di kesempatan minggu pagi ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami bagi jemaat Tuhan yang boleh ada di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati dengan cinta, dengan kasih, dan penyertaan Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan, dengan terus memberikan kami kesehatan, kekuatan bagi jemaat-Mu. Bahkan berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam setiap usaha pekerjaan,
harapan cita-cita dari jemaatmu di tempat ini. Kami mohon juga uluran tangan kasih Tuhan bagi setiap pergumulan kami, baik jemaatmu yang sedang bergumul dalam keadaan sakit penyakit, biarlah Tuhan yang melawat kami, sehingga kesembuhan ini boleh terjadi melewati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan tangan-tangan medis. Kasih karunia Tuhan juga terus boleh ada bersama setiap apapun yang menjadi pergumulan permasalahan dari kehidupan jemaat di tempat ini. Tuhan ada bersama dengan mereka, memberikan kekuatan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan, tuntunan doa boleh ada bersama dengan jemaatmu di tempat ini yang sudah lanjut usia. Biarlah dalam masa lanjut usia, kesehatan, kekuatan senantiasa boleh mereka rasakan. Dan bersama itu juga berdoa bagi sukacita yang dirasakan oleh jemaatmu di tempat ini karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan di sepanjang minggu ini. Kami mohon Tuhan menyertai mereka di dalam menapaki hari hidup pemberian Tuhan yang mengasihi mereka. Doa kami pun juga menyertai anak-anak jemaatmu, anak-anak jemaat Parawe yang sedang berjuang pendidikan, baik dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Biarlah Tuhan terus memampukan anak-anak di tempat ini dengan kepintaran, kecerdasan roh, akal, hikmat, kebijaksanaan di dalam langkah juang mereka. Bahkan kami berdoa bagi yang sedang bergumul dalam memperoleh pekerjaan maupun pasangan hidup, biarlah Tuhan yang membukakan jalan serta senantiasa memberikan kesabaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon anugerah Tuhan pun boleh ada bersama pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, penatua, diakon, guru SHM, koster gereja, pemandu pujian, siapapun Tuhan yang mengabdikan dirinya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami percaya mereka yang melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, maka Tuhan sudah persiapkan berkat, damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan mereka baik pribadi bersama dengan keluarga yang mereka kasihi. Bahkan kami berdoa Tuhan bagi persiapan kami dalam rangka ibadah rutin Kapiper yang akan dilaksanakan di tempat kami di Jemaat Parawe. Kami mohon tangan pengasihan Tuhan memampukan kami, memampukan jemaatmu di tempat ini agar boleh mempersiapkan dengan baik, dengan benar. Dan kami percaya pengasihan Tuhan yang memampukan kami semua, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dan tentunya itu membawa damai, sukacita di dalam kehidupan kami jemaat ini maupun jemaat-jemaat yang akan datang beribadah bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kalaupun Bapak Ibu di tempat ini membawa doa mereka secara pribadi, berkenan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seturut dengan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan senantiasa kami mengucap syukur, dan doa ini mau kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk Ibu Pendeta Eva yang mau membawakan sebuah lagu. Semua.
Yes. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, dengarkanlah nas pembimbing persembahan yang diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita bersatu di dalam
Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sekarang tiba saatnya kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, dan tangan-tangan yang memberikannya agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum persembahan dilakukan, kita menyanyi dari NKB nomor 126 bait yang pertama sampai selesai persembahan dilakukan. Tuhan memanggilmu. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.